Pernah nggak sih kalian kepikiran soal hubungan minyak antara Indonesia dan Singapura? Ini tuh kayak teka-teki yang sering banget dibicarain. Dan kalau kita lihat angkanya, wah emang kelihatan aneh banget. Oke yuk, kita coba pecahkan misteri ini bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang sering banget muncul di mana-mana. Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam, ngejual hasil minyak ke Singapura. Tapi anehnya, kita justru beli lagi produk minyak dari mereka dalam jumlah yang jauh lebih besar. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Coba deh kita lihat angkanya langsung, biar nggak salah paham. Menurut data BPS nih, kita ekspor hasil minyak senilai hampir 2 miliar dolar ke Singapura. Tapi, di waktu yang sama, kita impor balik senilai 9,7 miliar dolar. Lihat deh perbandingan volumenya. Kita jual hampir 4 juta ton, tapi kita beli lagi lebih dari 14 juta ton. Jomplang banget kan? Terus dampaknya apa? Ya jelas, defisit perdagangan. Cuma dalam 8 bulan pertama di tahun 2023 aja, neraca perdagangan kita sama Singapura udah tekor 3,55 miliar dolar AS. Itu angka yang gede banget loh. Artinya, kita ini lebih banyak belanja ke sana daripada jualan. Oke, angka-angka tadi kan baru nunjukin apa yang terjadi. Sekarang mari kita gali lebih dalam buat ngejawab pertanyaan kenapa ini bisa begini. Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar jual beli biasa. Penjelasan pertamanya itu ada di peran Singapura. Mereka itu bukan produsen minyak mentah ya. Mereka itu sesuatu yang lain, sesuatu yang krusial banget dalam rantai pasok energi global. Nah, Singapura ini adalah trading hub dan pusat pengolahan raksasa. Mereka nggak punya sumber minyak, tapi mereka punya kilang-kilang super canggih. Jadi mereka beli minyak mentah dari berbagai negara di seluruh dunia, terus diolah jadi produk jadi, kayak bensin, solar, baru deh dijual lagi. Dan skalanya ini bukan main-main. Kapasitas kilang minyak Singapura itu bisa mencapai 1,3 juta barel per hari. Biar gampang bayanginnya, jumlah segitu tuh udah cukup buat menuhin hampir semua kebutuhan BBM harian di seluruh Indonesia. Nggak heran kalau mereka jadi salah satu pusat penyulingan minyak terbesar di dunia. Sekarang kita bandingin sama Indonesia. Kapasitas total semua kilang kita kalau digabungin cuma sekitar 1 juta barel per hari. Nah, ini dia poin kuncinya. Kita punya minyak mentahnya, tapi kita nggak punya cukup kapasitas kilang buat ngolah semuanya sendiri. Celah kilang inilah yang bikin kita mau nggak mau bergantung sama negara lain. Kutipan dari Menteri ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia, ini benar-benar menegaskan masalahnya. Bayangin, lebih dari separuh BBM yang kita impor itu datangnya dari Singapura, negara yang bahkan nggak punya sumber minyak mentah. Ini jelas banget nunjukin betapa bergantungnya kita. Jadi, inilah lapisan pertama dari misteri ini. Kita jual bahan mentah karena kilang kita terbatas, terus kita beli lagi produk jadinya dengan harga yang pastinya lebih mahal. Tapi, masalahnya ternyata lebih dalam dari itu loh. Ceritanya nggak berhenti di kilang minyak aja. Akar masalahnya itu jauh lebih dalam, yaitu ketergantungan kita sama teknologi dari luar negeri. Ada sebuah analogi yang kuat banget dari jurnal Lemhanas RI buat ngejelasin ini. Ketergantungan teknologi kita di sektor energi itu ibarat kita nanam tanaman, tapi bibitnya bukan punya kita. Kita nggak punya kendali penuh atas hasilnya, dan kita jadi rentan banget sama gangguan dari luar. Ketergantungan ini tuh udah meresap ke seluruh sektor energi. Kita sangat bergantung sama impor teknologi, buat panel surya, turbin gas buat pembangkit listrik, turbin angin, sampai teknologi buat pembangkit listrik tenaga air. Ini udah jadi pola yang terus berulang. Dan kalau kita udah ngomongin ketergantungan pada infrastruktur sepenting energi, kita nggak cuma ngomongin ekonomi lagi. Kita ngomongin keamanan nasional. Taruhannya tinggi banget. Ketergantungan sama teknologi luar itu menciptakan celah keamanan. Karena infrastruktur energi kita sekarang dikendalikan oleh teknologi digital, dia jadi sasaran empuk buat serangan cyber yang bisa melumpuhkan satu negara. Dan ini bukan sekedar teori ya. Ancaman ini beneran nyata dan udah pernah terjadi. Di tahun 2019, sistem PLN dan Pertamina jadi target serangan. Setahun kemudian, giliran sistem IT perusahaan gas negara yang diserang. Ketergantungan ini benar-benar membuka pintu bagi musuh. Lalu, solusinya gimana? Menurut World Economic Forum, melindungi infrastruktur penting seperti ini itu bukan proyek sekali jadi. Ini adalah sebuah siklus berkelanjutan, mulai dari manajemen risiko, perencanaan, dan kolaborasi untuk membangun ketahanan siber nasional yang tangguh. Oke, setelah kita paham masalahnya, risikonya,
Sekarang mari kita lihat jalan ke depannya. Ini adalah sebuah tantangan nasional, sebuah upaya besar untuk bisa mencapai kedaulatan energi. Rekomendasi dari para ahli sebenarnya cukup jelas dan bisa dibagi jadi 3 langkah kunci. Pertama, kita harus investasi besar-besaran di riset dan teknologi dalam negeri. Kedua, kita harus nyambungin para peneliti di kampus dengan industri. Dan ketiga, kita harus bangun pertahanan siber yang kuat buat melindungi itu semua. Pada akhirnya, tujuan utamanya, ya ini, kita harus melakukan pergeseran fundamental. Dari yang tadinya cuma jadi konsumen teknologi dan produk energi olahan, menjadi negara yang mampu mengembangkan dan menguasai teknologinya sendiri, dari hulu sampai hilir. Jadi, misteri minyak dengan Singapura ini ternyata membuka isu yang jauh lebih besar, kemandirian teknologi dan keamanan nasional. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa ini terjadi, tapi bagaimana kita akan melangkah maju. Pertanyaan sesungguhnya adalah, siapkah Indonesia untuk benar-benar berdaulat atas energinya sendiri?